Pekan ini Investcorp bisa rampungkan pembelian AC Milan. Media terkemuka Reuters mengonfirmasi bahwa Investcorp dapat menyelesaikan pengambil alihan Milan pada akhir pekan ini dengan nilai lebih dari 1,1 miliar euro. Elliot sedang dalam pembicaraan eksklusif dengan dana yang berbasis di Bahrain itu, dan Reuters menegaskan bahwa kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan pada hari Jumat nanti. Tak hanya Reuters, media-media kenamaan seperti Corriere della Sera, Gazzetta, dan Calcio Mercato telah mengonfirmasi bahwa kesepakatan dapat dicapai pada akhir pekan ini. Salah satu sumber yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa pihaknya dapat menandatangani kesepakatan pada hari Jumat dalam apa yang akan menjadi pengambil alihan pertama tim sepak bola top Italia oleh investor Timur Tengah. Klaim laporan itu. Reuters percaya bahwa pengambil alihan Milan akan selesai dengan biaya lebih sedikit tinggi dari 1,1 miliar euro karena Investcorp bisa mengakuisisi saham mayoritas di klub Serie A seharga 1,18 miliar euro. Laporan tersebut menyoroti bagaimana klub-klub Serie A telah menarik investasi dari investor luar negeri, mengingat harga klub-klub Italia lebih murah dibandingkan dengan klub-klub Liga Inggris. Pekan lalu, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Investcorp akan siap menginvestasikan sekitar 300 juta euro untuk belanja pemain di bursa transfer musim panas nanti. Media tersebut juga menunjukkan bahwa dana investasi Bahrain dapat menunda pengumuman kesepakatan hingga akhir musim, agar skuad AC Milan tidak terganggu saat mereka sedang fokus untuk perburuan gelar Scudetto musim ini. Milan bakal rekrut Botman. Bagaimana pengaruhnya kepada posisi Kalulu? AC Milan dikabarkan bakal merekrut Stefan Botman dari Lille musim panas ini, yang menimbulkan pertanyaan mengenai peran Pierre Kalulu di tim kedepannya. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Rossoneri tinggal selangkah lagi mengamankan servis Botman mengingat hanya ada beberapa detail tersisa sebelum kesepakatan bernilai 33 juta euro termasuk bonus tersebut dirampungkan. Kecuali ada kejutan, bintang Los Doges tersebut akan menjadi rekrutan pertama klub musim panas nanti dan menjadi investasi besar usai mengalahkan persaingan dari Newcastle United. Secara numerik, pemain internasional Belanda tersebut akan menggantikan Alessio Romagnoli yang tidak akan memperbarui kontraknya yang akan berakhir pada Juni mendatang dan akan bergabung dengan Lazio. Namun perbedaannya adalah nama pertama akan menjadi starter mengingat ia dianggap sebagai tandem sempurna untuk Fikayo Tomori. Kalulu tampil fantastis musim ini dan menunjukkan semua kualitas dan potensinya bahkan sebagai bek tengah, yang berarti hanya dalam beberapa bulan ia telah menjadi andalan Stefano Pioli. Kendati demikian, saat bek 22 tahun Lille datang, ia akan dipaksa mundur dan bakal kembali menjadi wildcard, bahkan untuk posisi bek kanan. Pilihan pertama Milan di posisi tersebut adalah David Calabria, namun sang kapten tak bisa merasa aman dengan tempatnya. Pun demikian pula dengan Tomori dan Botman di tengah. Kalulu ingin merebut kembali apa yang ia raih, dan persaingan akan bergerak ke level yang diharapkan. Romagnoli kecam laporan yang mengatakan ia sudah bergabung dengan Lazio. Bek Milan, Alessio Romagnoli, mengecam laporan yang mengatakan kepada penggemar Lazio bahwa dia dengan senang hati akan bergabung dengan mereka secepatnya sebagai pemain bebas transfer. Kapten AC Milan itu belum menyetujui kontrak baru dengan Rossoneri dan secara luas diperkirakan akan pergi sebagai agen bebas di musim panas nanti. Lazio bisa menjadi tujuan berikutnya karena ia adalah pendukung sejati Bianco Celeste dan ingin bekerja dengan pelatih Maurizio Sarri. Pada kesempatan sebelumnya,
Messaggero mengklaim bahwa setelah kemenangan 2-1 Milan di Stadio Olimpico pada minggu kemarin, Romagnoli berbicara kepada beberapa penggemar Lazio dan mengatakan kepada mereka, "Jika terserah saya akan bergabung besok." Namun hari ini Romagnoli membalas dengan sebuah pesan kecaman kepada media tersebut melalui Instagram Stories. "Jika terserah saya akan datang besok juga. Saya tidak mengerti bagaimana sebuah surat kabar dapat menciptakan dari nol dan tanpa rasa hormat kalimat seperti itu," tulis dari Romagnoli. Bek berusia 27 tahun itu selalu menjadi penggemar Lazio meskipun faktanya ia berasal dari Akademi Muda Roma. Ia membuat jejaknya di Serie A saat dipinjamkan ke Sampdoria pada 2014-2015 dan pelatihnya saat itu, Silisa Milasnovic, yang kemudian bersikeras meminta Milan untuk mengontraknya seharga 25 juta euro pada musim panas 2015 silam. Romagnoli hanya adalah salah satu pemain yang akan meninggalkan San Siro sebagai bebas agen, bersama dengan Frank Kessie yang dikabarkan akan menuju Barcelona. Sang kapten kehilangan tempatnya di skuad inti Stefano Pioli yang lebih mempercayakan duet Tomori dengan Kalulu. Situasi Romagnoli kian sulit setelah AC Milan dikabarkan akan segera menggait Steven Botman dari Lille di bursa transfer musim panas nanti. Belum lagi Simon Kjær sudah sembuh di musim depan yang akan membuat Keynes bermainnya semakin terancam. Arrigo Sacchi ungkapkan, AC Milan memainkan sepak bola modern. Inter mentok dengan gaya 1960-an. Arrigo Sacchi telah memanaskan persaingan perburuan gelar Serie A dengan mengatakan bahwa Milan memainkan lebih banyak gaya sepak bola Eropa, sementara Inter masih terjebak di tahun 1960-an. Milan bukan skuad terkuat, tapi mereka yang paling dekat semangatnya dengan gaya sepak bola modern Eropa, lebih internasional. Bersama Atalanta, tulis Sacchi di La Gazzetta dello Sport. Mereka memiliki semangat tim yang hanya bisa diwujudkan oleh beberapa tim. Di sisi lain, Inter memiliki skuad yang jauh lebih kuat. Namun sepak bola yang mereka mainkan masih mentok dengan gaya tahun 1960-an. Inter memainkan sepak bola itu dengan baik, tetapi itu adalah gaya kuno yang tidak membantu mereka di tingkat internasional, ungkap dari Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi juga mengkritik pelatih Simone Inzaghi dengan ingin melihatnya memainkan sepak bola inovatif seperti timnas Italia yang berani dan meninggalkan gaya sepak bola yang membosankan. Inzaghi perlu membuat langkah lain jika ia ingin masuk ke sepak bola yang lebih modern dan berkembang. Saya pikir aspirasinya adalah untuk menang di tingkat internasional seperti yang dilakukan skuad Italia dengan memainkan sepak bola yang inovatif dan berani, tutup dari Arrigo Sacchi. Jadi pahlawan Liverpool lawan Everton, Origi bakal ke Milan musim depan. Divock Origi kembali menjadi pahlawan Liverpool dalam derby Merseyside melawan Everton akhir pekan kemarin. Namun ia dikabarkan bakal rampungkan transfernya ke AC Milan musim panas nanti. Calcio Mercato menyorot bagaimana Origi telah menjadi mimpi buruk nyat bagi The Toffees, dan ia kembali melakukannya mengingat ia turut membantu terciptanya gol pembuka Andy Robertson dan kemudian mengunci kemenangan The Reds dengan tandukannya. Paolo Maldini dan agen pemain internasional Belgia tersebut telah terlibat negosiasi selama beberapa pekan terakhir, dan kesepakatan pun berhasil dicapai terkait kontrak berdurasi 4 tahun dengan nilai 4 juta euro atau setara dengan 64 miliar rupiah per musim. Dalam waktu dekat ini, ia akan menekan kerjasama dengan Rossoneri dan menyelesaikan kepindahannya ke San Siro dengan status bebas transfer. Striker 26 tahun tersebut merupakan spesialis momen besar dan Jurgen Klopp akan kehilangan pemain yang disebutnya sebagai pemain kelas dunia dan legenda dalam wawancara pasca pertandingan. Dengan mantan bintang Wolfsburg dan Lille tersebut siap menjajal petualangan baru di Italia. Origi sendiri akan habis masa kontraknya pada penghujung musim ini, dan meskipun Liverpool memiliki klausul perpanjangan otomatis selama 1 tahun, mereka tampaknya tak bisa mengaktifkannya. Milan pun mengendus peluang tersebut dan ingin segera menuntaskan transfernya secara cuma-cuma untuk memperkuat lini serang mereka musim depan, mengingat Oliver Giroud dan Zlatan Ibrahimovic sudah tidak muda lagi.